Seorang mahasiswi magang hampir saja terjatuh karena tersandung sebuah tas berukuran besar. Begitu ia mengangkat tas tersebut, tumpukan uang dalam jumlah fantastis terjatuh. Anehnya, gadis itu tidak tergiur sedikitpun oleh uang tersebut. Sebaliknya, ia malah mencari pemiliknya, tapi tak ada seorang pun yang mengaku kehilangan. Karena tak menemukan pemiliknya, ia pun membawa tas itu ke pos keamanan. Namun alih-alih mendapatkan pujian, ia justru dituduh sebagai konten kreator yang suka ngeprang dan ia pun diusir. Zaman memang sudah berubah, berbuat jujur pun bisa dicurigai. Untungnya di dalam tas tersebut terdapat kartu nama sang pemilik. Ia segera menghubungi nomor yang tertera dan beberapa saat kemudian seorang pria datang untuk mengambil tasnya. Sebagai ucapan terima kasih, pria tersebut menawarkan sejumlah besar uang sebagai hadiah. Tapi gadis itu menolaknya dengan sopan. Terkesan oleh ketulusannya, pria itu berkata, "Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, jangan ragu menghubungiku." Keesokan harinya, gadis itu kembali ke tempat magangnya di sebuah proyek konstruksi. Sayangnya, ia sering jadi sasaran perlakuan tak adil dari mandor. Semua pekerjaan berat dialamatkan kepadanya. Meski begitu, ia menjalani semuanya tanpa mengeluh, malah menganggapnya sebagai pengalaman berharga. Tak disangka pria kaya yang pernah ia tolong muncul lagi. Ternyata dia adalah pemilik perusahaan konstruksi tersebut. Pria miliarder itu pun melihat ke arah gadis itu, berniat menyapa dan memberi semangat. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, dari atas tiba-tiba jatuh ember besar berisi air. Gadis itu langsung refleks mendorong pria tersebut menjauh, namun dirinya malah tertimpa dan terluka. Pria itu segera membawanya ke rumah sakit. Saat itulah putra satu-satunya sang konglomerat pewaris perusahaan datang dengan panik mengira ayahnya celaka. Betapa terkejutnya ia saat tahu yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah seorang gadis. Dan sejak itu sang pewaris jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, sang pewaris mulai menemani dan merawat gadis itu selama pemulihan. Lambat laun gadis itu pun dipercaya mengurus berbagai hal penting di perusahaan. Namun suatu hari kabar mengejutkan datang. Sang konglomerat jatuh sakit. Ternyata ia sudah lama menderita kanker dan menyadari waktunya tidak banyak lagi. Ia mulai khawatir anaknya yang manja dan tak bertanggung jawab akan menghancurkan apa yang telah ia bangun seumur hidup. Akhirnya, ia memanggil gadis itu dan memberinya cek kosong. Lalu ia menyampaikan niatnya agar gadis itu menjadi penerus perusahaannya dan sekaligus istri anaknya. Gadis itu terdiam, hatinya berat, tapi ia juga tak ingin melihat perusahaan itu runtuh. Maka ia menyanggupi permintaan tersebut. Dalam rapat besar, sang konglomerat mengumumkan bahwa gadis magang itu akan menjadi penerus resmi grup perusahaan besar mereka. Semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah perusahaan bernilai ratusan miliar akan diserahkan pada seorang gadis magang yang baru saja lulus kuliah. Harus diakui, gadis itu memang sangat beruntung. Tapi di sisi lain, semua ini berawal dari kejujurannya yang tidak mengambil uang temuan dan keberaniannya yang menyelamatkan nyawa orang. Jadi, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Terus berusaha dan bersikap tulus, karena suatu hari nanti hidup akan menghadiahkan hal yang tak pernah kita bayangkan. Namun, jika kamu yang menemukan tas penuh uang di awal kisah ini, apa yang akan kamu lakukan?